Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi syarrafal anam biwiladati sayyidil anam nabiyyina wa syafi'ina wa karimina wa dhukhrina wa maulana Muhammad alladzi ballagar risalah wa 'adal amanah wa nasahal ummah wa ala alihi wa ashabihi ulil kiram, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sadaqallahul azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama bu'ithtu li utammima makarimal akhlaq. Sadaqa Rasulul Karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin kaum muslimin dan muslimat jamaah maghrib menuju isya rahimakumullah. Saat ini lagi ngetrend di mana-mana dan saya pun menjadi laki-laki panggilan siang dan malam karena kegiatan Maulid Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika Ketua PCM menanyakan kira-kira judulnya apa materi kita malam ini, maka saya tertarik mengangkat judul Hakikat Maulid bukan memperingati. Kalau kita kembali kepada dasar dari memperingati, maka harusnya jangan maulid. Sebab yang diperingati itu melakukan kesalahan. Kan kalau ada anak-anak yang memukul anak saya, maka saya panggil anak yang memukulnya, saya peringati, jangan pukul anak saya ya. Nah itu. Kalau kita menggunakan istilah peringatan, itu lebih keras lagi. Kenapa? Karena kalau kita melakukan kesalahan di sebuah instansi, maka kita dikasih SP, itu surat peringatan. Kalau masih SP1 itu masih hati-hati. Tapi kalau sudah SP2, SP3 udah selesai. Itu peringatan. Nah, makanya kalau memang kita mau menggunakan redaksi memperingati atau peringatan, berarti yang kita peringati, kita berikan peringatan bukan pada maulidnya tapi pada diri kita sendiri.
Maka saya cenderung mengartikan bahwa Maulid Nabi itu bukan mengingat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahirnya di tahun gajah, tapi kita mengingat dan mengkoreksi kapan lahirnya akhlak Nabi pada diri kita. Makanya Muhammadiyah itu dikenal tidak melakukan peringatan Maulid, Isra Mi'raj dan seterusnya. Bukan tidak melakukan dan tidak mencintai Nabi, bukan. Tapi itu bukan sekadar ingat, tapi sesuatu yang menjadi aplikasi pada diri. Makanya UNESCO itu kan sudah menyampaikan 4 pilar pembelajaran. Kita itu tidak cukup hanya di learning to know, sekedar tahu. Kalau kita hanya sekedar tahu, ya nggak ada peningkatan. Di setiap tahun melaksanakan maulid, membicarakan akhlaknya Nabi, tapi tidak ada perubahan juga. Kenapa? Karena cuma sekedar tahu. Maka yang naik ke level 2 adalah learning to do. Kita berusaha melakukan apa yang sudah kita paham tentang akhlaknya Nabi, ya kita lakukan. Sebab kita berkumpul. Makanya saya sering mengkritik kalau misalnya ada ustadz diundang untuk memberikan tausiah maulid, hanya membicarakan tentang kisah, siapa bapaknya, siapa ibunya, kemudian kakeknya, lahir di tahun berapa Nabi, itu mah waktu SD kita juga sudah pelajari. Maka kita harus naik level, apalagi kalau ustadznya hanya sibuk nyanyi-nyanyi. Sehingga pulang jamaah nggak tahu apa isinya, nyanyi baik. Makanya ketika peringatan maulid itu kita harus yang dibicarakan itu memang kita perlu paham bagaimana akhlaknya Nabi, tapi bukan sekedar kita berkumpul membicarakan dan mendengarkan itu, tapi setelah kita dengarkan itu kita itu menjadi apa? Sebab begini, kita berkumpul membicarakan, Masya Allah, rumahnya Pak Beri itu rapi, rumahnya Pak Beri itu bersih. Kita hanya sibuk mendengarkan dan membicarakan rumahnya Pak Beri, tapi kitanya sendiri nggak pernah nyapu halaman sendiri. Ya nggak ada perubahan. Yang tetap bersih rumahnya Pak Beri, tapi rumah kita ya tetap aja kotor. Kenapa? Karena kita hanya sibuk membicarakan dan mendengarkan. Nah, yang pengen saya itu ya kita ayo, apa yang kita berubah setelah tahu akhlaknya Nabi seperti itu, apa yang bisa kita lakukan step by step, selangkah demi selangkah setelah kita keluar dari kegiatan peringatan. Dan bahkan kadang di dalam peringatan maulid sendiri membicarakan tentang akhlaknya Nabi, sabarnya Nabi, tapi gara-gara bagi snack nggak kebagian juga, udah marah. Tuh, dibicarakan tentang akhlaknya Nabi itu perlu sabar, Nabi itu tidak ngoyo. Tapi begitu dibagiin snack, orang lain kebagian dia enggak. Sampai 3 hari setelah peringatan juga eng-engan sama yang bagi snack. Di mana hasil maulidnya? Sedangkan di situ sudah diajarin, sudah didengarkan bagaimana akhlaknya Nabi. Kalau memang nggak kebagian, oh berarti sabar. Kalau memang nggak kebagian, oh kemungkinan yang bagiinnya itu lewatin kita. Jadi belajar tentang akhlak, tapi pada saat itu tidak berakhlak juga. Nah, makanya Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, makanya memperingati maulidnya Nabi itu indah sekali. Tapi memperingatinya adalah lahirnya Nabi, lahirnya akhlaknya Nabi berawal dari diri kita. Bagaimana cara Nabi berucap, bagaimana cara Nabi bertingkah laku, bersosial dan seterusnya. Makanya kalau saya nanya ke bapak-bapak di sini, ada nggak yang ahli memancing? Mancing ikan. Kalau mancing keributan sih mungkin berpotensi semua. Ada nggak Pak yang orang yang ahli memancing? Setiap mancing dapat ikan banyak. Ada ya?
Ada yang ikan dapatnya banyak, tapi satu pun itu nggak ada orang yang ahli memancing. Nggak ada orang ahli memancing. Yang ada adalah ikan yang tidak mampu menjaga mulutnya. Sehebat apapun kita mengatakan ahli memancing, tapi ikannya mingkem, nggak pernah makan umpannya, nggak dapat. Meskipun seharian di situ ngelamun nungguin. Jadi tidak ada orang yang ahli memancing, yang ada adalah ikan tidak mampu menjaga mulutnya. Maka ikan saja kalau nggak bisa jaga mulut itu bahaya. Negeri kita kemarin gonjang-ganjing, DPRD tingkat 1 Sulsel, tingkat 2 Makassar, hangus. Kantornya sekarang minjem nyewa karena nggak punya kantor lagi. Gara-gara apa? Ada yang tidak bisa jaga mulut di pusat. Jadi resiko kalau nggak bisa jaga mulut itu bahaya kemana-mana sampai terjadi penjarahan. Kenapa? Karena kalau kita tidak bisa jaga mulut, ternyata reaksi orang-orang itu luar biasa. Dan kalau rakyat masyarakat banyak sudah beraksi, tidak ada lagi yang mampu menahan. Makanya jaga mulut, apalagi yang bergelar wakil rakyat. Dan satu pembelajaran Bapak Ibu sekalian, kita ngelihat semua video yang beredar waktu penjarahan di rumah Crazy Rich itu, orang-orang yang kaya yang rumahnya mewahnya luar biasa. Di video yang beredar itu Bapak Ibu ngelihat nggak di dalam isi rumahnya kan di shoot semua tuh, ada nggak rak buku di dalamnya? Berjejer rak buku yang pokoknya rak-rak yang isinya buku-buku kitab dan lain-lain. Nggak ada kan Pak? Nggak ada. Padahal rumah yang begitu mewahnya nggak ada rak buku. Yang ada adalah macam-macam. Pokoknya yang aneh-aneh. Bahkan jam yang katanya 11 miliar. Padahal mau 11.000 atau 11 miliar tetap aja menunjuk angka yang sama. Enggak mungkin jam yang 11.000 menunjuk angka 3 karena mahal 11 miliar langsung menunjuk angka 8, enggak. Maka jam itu bukan bagaimana bentuknya, tapi apa yang kita bisa gunakan dalam waktu itu. Sama-sama jam 3, tapi satunya masih terlelap, satunya bangun untuk tahajud. Padahal yang terlelap itu pakai jam yang 11 miliar. Yang bangun tahajud pakai jam 11.000. Mana yang lebih utama? Inna akramakum indallahi atqakum. Bukan berapa miliar jammu, tapi berapa manfaat daripada jam yang kamu gunakan mengingatkan kepada Allah. Yang kedua, kita di dalamnya tidak ngelihat rak buku. Ada nggak yang keluar nenteng buku Pak? Yang menjarah itu kan sebetulnya yang dijarah dan yang menjarah kan dua-duanya maling, sama aja. Cuma ada yang halus, ada yang kasar. Kalau yang halus itu dapatnya banyak, kalau yang kasar ya sedapatnya. Ada nggak yang waktu keluar itu langsung bawa nenteng buku? Nggak ada. Berarti inilah indahnya kenapa ayat pertama turun itu Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Karena kalau kita membaca, kalau kita rajin membaca dan memahami, insya Allah orang yang rajin membaca tidak akan jadi maling. Hebatnya ayat Allah memperlihatkan dan mengingatkan, menyadarkan kita. Orang yang rajin membaca insya Allah tidak akan jadi maling. Kenapa? Karena semakin banyak membaca, semakin menyadarkan diri kita. Semakin kita sadar, semakin kita akan faham bagaimana perasaan orang lain. Kalau kita sakit dengan diperlakukan begitu, orang lain pun pasti begitu. Maka kenapa ayat pertama turun itu Iqra dikaitkan dengan Bismi Rabbik, dengan nama Tuhanmu? Karena dengan membaca atas nama Tuhan, insya Allah apapun yang kita lihat tidak ada yang lain selain di balik itu ada kemahakuasaan Allah. Makanya kita diingatkan kembali betapa hebatnya ayat Al-Quran itu
kalau Allah itu bicara tentang dan memperkenalkan dirinya di Al-Fatihah ayat 2, alhamdulillahi rabbil alamin, langsung bicara alam. Dan ketika Allah memperkenalkan Rasulnya di surah Al-Anbiya, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, maka Allah itu Rabbul Alamin, Nabi itu rahmatan lil alamin. Semuanya bicara tentang alam. Artinya apa? Oh, berarti tidak bicara per suku-suku, per bangsa-bangsa, tapi seluruh, tidak membicarakan hanya sekedar batasnya manusia saja, apalagi muslim saja, karena redaksi ayatnya bukan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil muslimin, enggak, lil alam. Kenapa? Karena kita perlu melestarikan alam. Makanya obrolan ringan dari Einstein, beliau mengatakan bahwa seandainya pada saat ini semua cacing di bumi ini hilang, maka daya hidup manusia itu hanya mampu bertahan 4 bulan lamanya. Kalau semua serangga di bumi ini hilang pada saat ini juga, maka kemampuan bertahan manusia cuma sampai 3,5 bulan. Tapi kalau manusia hilang pada saat ini di bumi, insya Allah alam ini baik-baik saja. Ini Einstein loh. Artinya apa? Kita itu hadir di bumi ini menjadi perusak atau untuk memperbaiki. Maka kenapa Allah itu menekankan Rabbil Alamin? Kenapa Rasul itu rahmatan lil alamin? Karena kuncinya, kalau cacing itu kalau kita lihat sepele, tapi kenapa kata Einstein manusia hanya mampu bertahan 4 bulan kalau sudah tidak ada cacing? Karena manusia nggak bisa makan duit. Manusia itu sumber makanannya dari tanah, dan cacing itu fungsinya untuk menyuburkan tanah sehingga tumbuhan yang bisa menjadi sumber makanan manusia itu bisa subur. Berarti fungsinya luar biasa. Serangga kalau nggak ada, kata Einstein, itu cuma 3,5 bulan manusia bisa bertahan. Kenapa? Karena tidak ada penyuburan dan penyerbukan. Keren banget. Nah, kita di sinilah harus introspeksi. Kita disebut khalifatan fil ard, tapi Allah juga menyebutkan zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Rusaknya di darat dan di laut itu bukan karena gigitan singa, bukan karena injakan gajah, tapi tangan kecil manusia ini. Artinya apa? Yang berpotensi merusak itu justru manusia. Makanya disebut khalifah fil ardi, supaya manusia itu sadar. Sebab khalifah itu berarti duta, pengganti Allah di muka bumi. Artinya apa? Sifatnya Allah harusnya dimiliki manusia. Tapi ternyata sebagian besar manusia cuma berkembang biak, tidak berkembang baik. Kalau cuma berkembang biak berarti cuma sekedar hewan. Tapi kalau berkembang baik itu baru manusia. Nah, ketika manusia hanya sibuk untuk memikirkan apa yang akan menjadi kepentingannya dan tidak memperhatikan kepentingan makhluk lain, maka inilah yang terjadi. Di mana ada manusia, di situ terjadi perusakan. Hutan itu kalau belum ada manusianya yang masuk, asri sekali, alami sekali, sehat hutannya. Tapi kalau manusia sudah mulai masuk, babat hutannya, rusak alamnya, longsor di mana-mana, manusia. Sungai itu kalau belum ada campur tangan manusia, insya Allah ikannya segar, airnya segar, airnya bening, bahkan tidak usah dimasak, air pegunungan asli langsung diminum, segar dan sehat. Tapi kapan sungai itu sudah ada campur tangan manusia, udah polusi di mana-mana, sampah di mana-mana. Jadi kita itu sebetulnya potensi untuk memperbaiki atau potensi untuk merusak.
Makanya kenapa Allah itu memperkenalkan dirinya dengan Nabi itu selalu membicarakan alam. Karena Allah pengen kita berada di alam ini untuk memperbaiki. Pot di depan rumah itu isinya pohon, bunga dan seterusnya. Bunga itu tidak bisa ngambil sendiri air untuk menumbuhkan dan menyuburkan akarnya. Maka tugas kita sebagai manusia yang bisa gerak sana sini, ambillah air segayung, siram tanamannya. Betapa berdosanya kita kalau kita masih lalu lalang di hadapan bunga tanaman kita, tapi sedikit pun kita tidak pernah tersentuh untuk menyiramnya. Padahal kita ini rahmatan lil alamin. Allah itu menyebut dirinya Rabb. Rabb itu berarti pemelihara, pendidik, penjaga. Makanya fakultas yang bertugas untuk melanjutkan regenerasi kependidikan disebut fakultas tarbiyah, dari kata Rabb, karena dia akan mendidik, menjaga dan melangsungkan kelangsungan keberilmuan dari sisi pendidikan. Dan Allah itu ngajarin kita pendidikan luar biasa. Dari alam ini kita diajarin. Masya Allah, pohon mangga itu pembelajaran banget bagi kita. Karena Allah itu setiap menyebutkan amanu selalu diparalelkan dengan wa amilus solihat. Kita ngelihat pohon mangga, Masya Allah, itu amanu wa amilus solihatnya, kita belajar di situ. Pohon mangga itu kalau sudah bosok, jatuh, yang tersisa adalah bijinya. Biji mangga itu bagaimana caranya untuk melangsungkan keturunan regenerasinya? Yang pertama kali dia lakukan, tancapkan dulu akarnya. Makanya kita ngelihat bonggolnya ke atas, tapi ternyata akar nancap ke bawah. Kemana arahnya akar ini? Ke tempat yang sepi, ke tempat yang gelap. Itulah ke dalam tanah. Maka akar yang menyuburkan dan menumbuhkan pohon mangga itu bukan akar yang nongol ke atas. Sebab akar yang nongol itu pertanda akar yang bermasalah. Sama dengan kita. Yang namanya iman itu tancapkan di kegelapan, di kesepian. Enggak usah bikin SW kalau habis tahajud. Alhamdulillah bisa bangun tahajud malam ini, bisa 11 rakaat, bikin SW. Kenapa? Kita dengan Allah urusan iman itu di kegelapan aja udah. Urusan kita dengan Allah saja, enggak usah dipamerkan. Karena iman kita enggak usah terlalu pamer di tempat yang terang. Kenapa? Amanunya daripada akar itu ke dalam. Nah, as-solihatnya baru di tempat yang terang. Kalau akarnya sudah mantap, insya Allah tumbuh pohonnya, cabang, rantingnya sampai mengeluarkan bunga terus buah. Di mana itu? Di tempat yang terang. Berarti kita itu harus belajar bahwa ketika ingin berbuat terbaik, lihat di tempat terang kita ngelihat ada orang yang nggak mampu beli beras, ada orang yang tidak punya apa-apa. Di situ kita ngelihat, disitulah kita harus berbuah. Itulah amilus solihat. Makanya kenapa Kiai Haji Ahmad Dahlan itu selalu yang digaung-gaungkan adalah ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Tidak sibuk untuk mengasah sedalam apa tafsirnya, tapi langsung buktikan dengan aksi nyata. Karena kiai yang benar itu, kiai yang hebat itu, begitu bertamu ke rumahnya tidak bertanya, kamu sudah sholat apa belum? Tapi pertanyaannya, kamu sudah makan apa belum? Itu apa bedanya? Kalau kamu sudah sholat apa belum, itu urusanmu dengan Tuhan, dengan Allah. Tapi kalau kamu sudah makan apa belum, itu urusan saya. Karena kamu sedang berada di rumah saya. Saya malu kepada Allah kalau kamu sampai pulang kelaparan. Makanya cara Kiai Haji Ahmad Dahlan itu adalah bagaimana orang kenyang perutnya dulu supaya nyaman sholatnya.
Jangan sampai ada yang datang bertamu ke rumah, diajak ngobrol, dia datang dari jam 12, diajak ngobrol sampai jam 3, perutnya keroncongan. Makanya kan orang tua kita dulu kalau ada yang beritanya mau bertamu ke rumahnya, ditanya, datang jam berapa, berangkat jam berapa? Berangkat jam 10, pertanyaannya perjalanannya berapa jauh, berapa lama? 2 jam. Oh, berarti nyampe di sini jam 12. Jam 12 itu jam makan siang, berarti harus masak. Itu hebatnya. Nah, kalau kita disuruh duduk ngobrol sana sini, memperkenalkan kehebatan-kehebatannya, saya itu sukses ini itu, tapi ngasih makan tamunya aja enggak. Itu. Nah, makanya Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah, Nabi itu mengajarkannya begitu, bahwa bagaimana kita man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu falyukrim jarahu falyakul khairan aw liyasmut. Semuanya kan terkait akhlak. Muliakan dan hormati tamu, muliakan dan hormati tetangga, berkata yang benar, yang mulia, yang baik, falyakul khairan, yang baik, aw liyasmut, kalau nggak bisa baik mending diam. Itu kan akhlak semua. Makanya Nabi itu ngajarin kita bagaimana supaya kita menjaga tata krama dalam kehidupan. Nah, kalau kita bagaimana mau berbagi kepada orang lain, sedangkan di pikiran kita adalah selalu mental miskin. Mental miskin itu adalah apa yang harus bisa saya dapat dari dia. Sedangkan mental kaya itu apa yang bisa saya berikan pada dia. Nah, makanya kalau kita mentalnya yang diajarin oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan itu adalah mental kaya. Bagaimana caranya kita bisa memberikan sesuatu kepadanya. Oleh karena itu hadirin sekalian yang dirahmati Allah, makanya sangat aneh kalau warga Muhammadiyah di kampungnya terkenal nggak mau berbagi. Itu aneh. Makanya dakwah Muhammadiyah itu nggak usah maksa-maksa dan seterusnya, harus ngikut, nggak usah. Buktikan saja apa yang menurut orang itu adalah hal yang baik. Makanya ayat itu tidak mengatakan, ayat itu kan fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Ayat itu redaksinya bukan berlomba-lomba dalam kebenaran, tapi yang disuruhnya fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Kenapa? Karena kebenaran itu relatif. Mungkin benar menurut saya, tapi enggak benar menurut Bapak Ibu. Tapi kalau kebaikan semua orang sepakat. Kalau orang dikasih baik. Nah, makanya penelitian menunjukkan bahwa orang yang banyak berbuat baik itu bisa dilihat yang pertama dia banyak tersenyum. Jadi jangan sepelekan Pak senyum. Makanya kata Nabi, tabassumu kali wajhi akhika sadaqah. Senyummu untuk saudaramu itu sedekah. Makanya orang yang paling sehat di dunia itu orang gila. Kenapa dia paling sehat? Ya karena banyak senyum, nggak perlu nunggu orang. Kemana-mana sendirian senyum. Makanya sehat. Kita lihat tuh. Orang sehat kan nggak ada yang stroke. Orang sehat nggak ada diabetes. Orang sehat nggak ada yang jantungan. Orang gila nggak ada yang jantungan. Orang gila nggak ada yang diabetes dan seterusnya. Maaf, bukan orang sehat ya. Ya benar juga sih, orang sehat nggak ada. Ya, pertanyaannya, kenapa orang gila bisa sesehat itu? Ya karena tadi satu, banyak senyum. Yang kedua, banyak bersyukur. Kenapa orang gila banyak bersyukur? Dia makan dari tempat sampah. Dia balapan makannya dengan lalar hijau. Makanannya sudah belatungan. Tapi nggak ada orang gila yang sakit perut.
Apa persoalannya? Karena dia makan sambil senyum. Kita makannya rendang, tapi ngomel baik. Rendang maning, rendang maning. Nah itu persoalannya. Makanya makannya rendang, tapi sakit perut baik. Kenapa? Enggak bersyukur, kurang senyum. Orang gila itu sakitnya paling PKK, panu, kadas, kurap, penyakit kulit semua. Kenapa? Karena jarang mandi. Nah makanya, tapi organ dalamnya sehat. Ternyata rumus matematika juga berlaku. Minus kali minus positif. Kenapa? Pikirannya minus, akhirnya terjun terbalik menjadi tambah minus, udah jadi positif. Makanya kemana-mana mikul sampah berat, tapi nggak ada beban. Kenapa? Karena beban sesungguhnya bukan berapa beratnya di pundak kita, tapi berapa beratnya di pikiran kita. Itu masalahnya. Makanya orang itu bermasalah bukan karena banyak berpikir, tapi karena banyak pikiran. Makanya ibu-ibu di belakang layar ini banyak berpikir apa banyak pikiran? Nah itu. Makanya kenapa sih saya sakit kepala? Kenapa sih saya suka sakit kepala? Yang pertama karena kalimatnya juga sudah salah. Kalau sudah menggunakan kata suka, saya tuh suka sekali sakit kepala ya. Ya udah karena memang sudah suka ya datang terus. Kalimatnya itu doa. Saya suka sakit perut ya kenapa ya? Ya karena suka. Makanya hati-hati kata-katanya. Saya pernah sakit perut. Insya Allah sudah berlalu bentuk past tense. Nah jadi jangan suka kalau memang sesuatu yang kita tidak nyaman. Satu. Yang kedua, kenapa sakit kepala? Karena terlalu banyak sampah di kepala. Coba masjid ini kan bersih banget nih. Pasti karena rajin disapu. Kita itu kalau nyapu yang dikumpulin sampahnya atau yang dikumpulin bersihnya? Pasti sampahnya. Berarti kita belajar yang supaya masjid ini bersih, kumpulin sampahnya, kemudian dibuang sampahnya, insya Allah bersih otomatis. Sama dengan pikiran kita. Jangan pernah menghitung sudah berapa kebaikan saya hari ini. Kalau kita cuma sibuk memikirkan berapa kebaikan saya, keburukannya nggak hilang-hilang. Maka kumpulkan keburukan, saya sudah berbuat jahat apa pada orang hari ini, saya sudah ngomong apa pada orang yang membuat dia tersinggung hari ini. Itu yang dikumpulkan karena itu sampah. Nah kalau sudah dikumpulkan itu, buang, insya Allah bersih pikirannya. Sakit kepala jauh. Yang bikin kita sakit kepala itu kan hanya gara-gara suami ngasih uangnya sedikit. Padahal sedikit itu relatif, tergantung rasa syukurnya ibu-ibu. Dikasih 2 juta, kalau nuntutnya 2,5 juta, ya kurang. Makanya standar yang kita bangun supaya syukur jangan ketinggian. Karena bikin kita tidak syukur itu karena standar perbandingan yang terlalu tinggi. Nah kalau kita standar perbandingannya 500, dikasih 2 juta, Masya Allah syukurnya luar biasa. Bapak-bapak juga begitu. Untuk membahagiakan istri itu manjakan dompetnya. Ya kan Bu? Coba kalau uang di istri itu Pak, insya Allah barokah. Yakin Pak barokah. Maka saya sering mengatakan, rumah tangga yang ekonominya selalu susah, cek bagaimana komunikasi ekonomi suami kepada istrinya. Karena di situ pasti akan terbaca. 50.000 di tangan suami, 50.000 di tangan istri, itu beda barokahnya. 50.000 di tangan istri, beli beras, beli sayur, ya Bu ya, beli lauk, beli bumbu, kemudian dimasak. Kalau sudah dimasak dan matang, bapaknya ikut makan gak Bu? Ikut. Anak-anak ikut makan gak? Ikut. Dimakan rame-rame 50.000 itu.
Tapi uang di suami, di bapaknya 50.000 beli rokok. Ibu ikut ngisap nggak rokoknya? Enggak. Anak-anak disuruh ikutan ngisap nggak rokok bapaknya? Enggak. Berarti dewekan. Makanya barokahnya itu kalau ngasih uang lebih kepada istri, insya Allah doanya itu makbul banget. Ya Allah, mudahkan rizki suamiku, halalkan rizki suamiku, barokahkan ya Allah, insya Allah. Makanya kenapa orang berumah tangga itu ekonomi semakin bagus. Kalau masih jomblo, itu rezeki jomblo, berapapun pemasukannya habis nggak karuan. Sebanyak apapun nggak karuan habisnya. Tapi kalau sudah berumah tangga, apalagi punya anak, dicek Pak. Sudah berumah tangga, dulu waktu jomblo nyicil motor aja susahnya luar biasa. Tapi begitu punya istri, logika kita kan sudah ada yang ditanggung. Harusnya itu uang sudah terbagi. Tapi kenapa alhamdulillah bisa nyicil rumah lagi. Bahkan boro-boro nyicil cash. Begitu anak lahir, bisa beli mobil. Padahal kan tambah banyak tanggungan. Itulah barokahnya. Karena 3 macam rizki dijadikan Allah menjadi satu. Apalagi kalau bapak dan ibu memperhatikan pendidikan anak-anak. Makanya pertanyaannya, kita yang nunut pada anak atau anak yang nunut rezeki pada kita? Ternyata ayat Allah itu, wala taqtulu auladakum khasyata imlakin nahnu narzuquhum wa iyyakum. Jangan bunuh anak-anakmu karena takut miskin. Akulah yang menanggung rizki mereka dan rizkimu. Berarti kita itu yang nunut sama anak-anak. Karena rizki mereka dulu ditanggung Allah, baru rizki kita. Narzuquhum wa iyyakum. Rizki mereka dulu baru rizki kita. Membunuh anak-anak tidak meski disembelih lehernya. Tapi mau sekolah, nggak usah sekolah, bapak apa, nggak bisa nyekolahin kamu, bapak nggak punya uang. Itu yang mematikan. Cek Pak, Allah itu ngasih kita rezeki sesuai kebutuhan. Maka kalau bapak nyekolahkan anak di pondok, cek insya Allah rezekinya itu rezeki pondok. Saya ngerasain anak sekolah di pondok, alhamdulillah rezekinya selalu dilancarkan Allah. Saya berpikir kalau anak-anak selesai di pondok ini, berarti yang sering saya setor untuk bayarannya di pondok bisa dikumpulin. Ternyata selesai di pondok, kembali biasa-biasa juga. Jadi Allah itu ngasih sesuai kebutuhan. Maka jangan pernah merendahkan diri untuk bikin proposal kehidupan kepada Allah. Saya pengen gunakan tabung 2,5 kilo yang hijau itu. Tapi kata istri saya takut karena gampang meledak. Jadi pakainya blue gas. Tapi kan mahal 150. Ternyata kalau kita pakai itu Allah ngasih rezeki blue gas. Kalau kita pakai yang hijau, rezekinya juga dikasih rezeki hijau. Maka jangan, pokoknya intinya jangan pernah, apalagi kalau urusan anak-anak, intinya kenapa banyak ibu-ibu yang orang tua yang kadang nunggak SPP sampai berapa bulan karena kadang salah di dalam menempatkan keuangan. Ketika datang ke sekolah berjanji pengen membayar kalau dapat uang. Ini sudah dikalimatkan, kemudian berdoa, tapi ternyata begitu dapat uang, arahnya sudah lain. Kalau bayar SPP kan gurunya masih masih ngasih kebijakan, ada dispensasi nanti. Udah buat bayar listrik aja dulu. Bayar ini yang numpuk. Makanya Allah tidak percaya lagi. Katanya buat anaknya. Anak itu untuk pendidikan. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Iman dan ilmu itu diangkat derajatnya oleh Allah. Berarti rezekinya dijamin. Tapi engkau yang mengkhianat terhadap rezeki yang Allah berikan, maka selamanya tidak akan cukup. Apalagi guru ngaji Pak. Guru ngaji itu yang sering dinomor 2-kan.
SPP anak-anak di sekolah lancarnya luar biasa, tapi bayaran yang cuma berapa untuk guru ngaji, karena katanya guru ngaji itu ikhlas. Tuh, padahal ikhlas itu sangat berpengaruh dari bagaimana sehatnya gurunya. Kita itu menganggap bahwa yang lapar itu cuma guru di sekolah. Kalau guru ngaji nggak perlu bayaran, nggak lapar. Padahal itu dunia akhirat loh kalau guru ngaji. Makanya kalau saya sampaikan ke istri, pokoknya guru ngaji kalau sampai THR semua guru ngaji harus kasih. Insya Allah doa mereka itu akan makbul untuk anak-anak. Sudah Isa ya? Sudah 5 menit lagi. Ya, jadi yang namanya guru ngaji itu benar-benar luar biasa sekali. Jangan pernah kita mengurangi jatahnya hanya karena kita menunda-nunda, nanti-nanti saja. Kenapa? Karena doa dari mereka itu adalah bagian daripada yang memperlancar rezeki kita. Kita ini diajarkan oleh Allah Rabbul Alamin, itu berarti berbagi untuk alam, bukan hanya sekedar terkait dengan manusia, tapi juga binatang, juga termasuk tumbuhan. Maka intinya pada malam ini adalah ketika kita bermaulid, jangan jauh-jauh berpikir tentang bagaimana di tahun gajah, tapi kita harus berpikir bagaimana di tahun 2025 sampai seterusnya akhlak Nabi itu lahir pada diri kita. Sebab kalau membicarakan tahun gajah, Al-Fil itu hanya sekedar tahun gajah di masa itu, Al-Quran itu kadaluarsa. Kenapa? Cuma masa lalu. Al-Quran itu sepanjang zaman, berarti masa kita juga berlaku. Berarti yang namanya Ka'bah itu simbol daripada iman yang ada pada diri kita. Yang namanya tentara bergajah itu simbol dari nafsu yang besar pada diri kita. Lalu siapakah yang akan menghancurkan tentara bergajah supaya dia bisa hancur dan Ka'bah tetap utuh? Itulah burung ababil. Siapakah burung ababil pada diri kita? Adalah daya kesadaran kita yang mampu terbang tinggi. Gajah itu kenapa dia hancur? Karena simbol daripada nafsu. Orang yang sifatnya seperti gajah, gajah itu badannya gede, makannya gede, tapi matanya kecil. Artinya apa? Sudut pandangnya sempit. Maka orang yang sudut pandangnya sempit itu pasti emosian, gajah. Siapa yang mengalahkan? Burung. Burung itu simbol harus terbang tinggi. Kenapa? Kalau cara berpikir kita tinggi, insya Allah cara pandang itu luas. Orang yang cara pandangnya luas, insya Allah itulah yang menghancurkan nafsu yang akan menghancurkan iman kita. Itulah makna Al-Fil. Maka insya Allah kita keluar sebagai burung ababil, terbang tinggi dalam pemahaman tanpa membedakan orang dari organisasi manapun. Karena kita dilahirkan ini harus senantiasa wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Muhammadiyah itu jangan menyalahkan organisasi lain, tapi dia harus mampu merangkul semuanya. Organisasi hanyalah kendaraan kita untuk sama-sama menuju ridho Allah. Ini ada yang menyebutnya water karena Inggris, ada yang menyebutnya air karena Indonesia, ada yang menyebutnya banyu karena Jawa, ada yang menyebutnya cai karena Sunda, ada yang menyebutnya jekne karena Makassar. Nah, tapi intinya ini untuk merasakannya apa? Jangan cuma menyebut namanya, tapi minum, insya Allah itulah rasanya. Terima kasih dan mohon maaf. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.